Laskar Sabila, la ilaha illallah. 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 La ilaha Laskar Sabila, Laskar Sabila, Laskar Sabila. Takbir tauhid membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Gus Abbas Buntet juga memberikan warning kepada semua pihak, termasuk kepada saya sekalipun. Seandainya saya berkhianat dan berpaling dari perjuangan ini, Gus Abbas Buntet siap untuk sendirian, seorang diri dan sebagai orang terakhir yang akan berjuang untuk melakukan perlawanan dengan seluruh tumpah darah jiwa raganya, bahkan rela untuk berdarah-darah di medan perang. Itu pesan dari beliau. Siapapun seandainya ingin berkhianat dalam perjuangan ini, pasti dia akan dihapuskan, akan malu dengan seluruh keturunannya di dalam perjuangan di bumi Nusantara tercinta Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Harga diri daripada bangsa dan rakyat ini tidak bisa, saya tidak akan saya jual murah dengan harga walaupun 1000 triliun. Setuju, setuju. Amin. Setuju. Itu tolong sampaikan pada siapapun. Amin. Saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wirahadiningrat di dini hari tanggal 29 Juli 2025 ini jam 2 pagi. Dengan ini saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan strategis, bahwa menyikapi perkembangan terakhir, terkini, terfaktual yang terjadi di bumi Nusantara, terutama terkait masalah polemik nasab, terkait mengenai masalah benturan di Pemalang, di mana PWI Laskar Sabilillah, saya bangga akan keberanian panjenengan semua dan kita menang 3-0. Kenapa saya katakan menang 3-0? Karena yang pertama, Pak Rizik Syihab telah masuk di dalam sebuah jebakan Batman, bahwa dia hadir di kandang, salah satu kandang yang paling kuat di Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang kedua, bahwa di dalam forum tersebut, di dalam katanya pengajian, ternyata forum provokasi tersebut, ternyata di situ PWI Laskar Sabilillah telah berkumpul banyak sekali manusia, dan kemudian mereka melakukan negosiasi damai, dan pada akhirnya tampaklah sifat asli dari FPI, entah apa itu Front Pembela Islam atau Front Persaudaraan Islam, apalah namanya, yang jelas ya tokohnya itu aja. Ternyata mereka melakukan kekerasan, membawa kelewang, membawa celurit dan lain sebagainya, sehingga tampaklah siapa yang sebenarnya anarkis. Dan selama ini rekam jejaknya memang menjadi musuh negara dan musuh masyarakat, musuh Pancasila, pendukung radikalis, dan gerakan-gerakan yang sangat meresahkan masyarakat lainnya. Yang ketiga, ini yang paling penting, pada akhirnya Pak Rizik Syihab dengan gerombolannya, gerombolan pengacau dan provokator itu kabur dari Banyumas Raya. Setelah dari Pemalang rencananya mau ke Banyumas, mau ke Cilacap, tidak jadi, kabur. Artinya PWI Laskar Sabilillah menang pula 3-0,
menang telak 3-0, menang telak 3-0. Dan ini prestasi yang luar biasa, menjadi dambaan masyarakat. PWI Laskar Sabila adalah gelora hati nurani masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, bahwa petentang-petentengnya, arogansinya, kelompok radikalis FPI ternyata mendapatkan lawan antitesanya. Masyarakat mulai bergerak, mulai berduyun-duyun, mulai bergelora di semua level perjuangan termasuk medsos, hingga pada akhirnya di Malang membuktikan bahwa siapa yang macam-macam di negeri tercinta Nusantara pasti akan dilawan oleh singa-singa Nusantara. Yang berikutnya akan saya sampaikan bahwa tidak ada pengkhianat di dalam perjuangan ini. Bahkan seandainya semuanya akan berkhianat, maka instruksi dari Panglima tertinggi PWI Laskar Sabila, Kiai Haji Abbas Pilih Yahya atau Gus Abbas Buntet, jelas kata-katanya nanti bisa didengarkan bersama. Setuju. Kebangsaan dan kenegaraan tanah air dan leluhur sejarahnya dan tanah airnya, ya, tanah air dan harga diri daripada bangsa dan rakyat ini tidak bisa, saya tidak akan saya jual murah dengan harga walaupun 1.000 triliun. Setuju, setuju, amin. Setuju. Maka itu tolong sampaikan pada siapapun. Amin. Tolong sampaikan. Silakan kalian tumbang, silakan kalian mundur. Amin. Dan seorang Abbas tidak akan mundur walaupun 1 jengkal. Amin. PWI harus berjaya dimanapun. Setuju. Setuju Kiai. Tidak akan yang ada yang mampu menghentikan saya kecuali Allah dan Rasulnya. Amin. Setuju Kiai. Sepakat, saya bangga dan saya terharu. Saya gembira Kiai. Tolong katakan ya, tolong sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Yang mau mundur silakan. Saya akan berjuang sendirian. Oke, terima kasih Kiai. Berarti berarti tidak benar Kiai ya, panjenengan telepon dengan benar. Oke. Baik, terima kasih. Bangga saya Kiai. Tolong Gus, tolong sampaikan. Jangan mudah ditundukkan walaupun dunia seisinya. Karena kita punya kalimat la ilaha illallah yang lambang tauhid yang diajarkan oleh leluhur, dan ejawantanya adalah membela negara, membela rakyat, membela kebenaran. La ilaha illallah itu khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jangan tukar semua itu dengan dunia. Setuju Kiai, terima kasih banyak. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan, silakan kalian mundur. Ada seorang Abbas tidak akan mundur. Setuju. Baik, terima kasih Kiai, terima kasih Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Dan saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wiradiningrat bangga berjuang dengan seorang pemimpin besar, seorang pemimpin hebat, seorang pemimpin yang mempunyai genetik darah keturunan seorang pejuang yang tanpa kenal lelah, tanpa pernah kenal menyerah. Seorang pejuang hebat di masa silam yaitu Kiai Abbas dengan seluruh pejuang di Laskar 10 November perjuangan Hari Pahlawan 1945. Dan pada hari ini Gus Abbas membuktikan sebagai pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin revolusi, pemimpin perjuangan, sebagai salah satu tokoh terdepan di dalam perjuangan di Nusantara ini. Berikutnya, Gus Abbas Buntet juga memberikan warning kepada semua pihak, termasuk kepada saya sekalipun. Seandainya saya berkhianat dan berpaling dari perjuangan ini, Gus Abbas Buntet siap untuk sendirian, seorang diri dan sebagai orang terakhir yang akan berjuang untuk melakukan perlawanan dengan seluruh tumpah darah jiwa raganya, bahkan rela untuk berdarah-darah di medan perang. Itu pesan dari beliau. Siapapun seandainya ingin berkhianat dalam perjuangan ini, pasti dia akan dihapuskan, akan malu dengan seluruh keturunannya di dalam perjuangan di bumi Nusantara tercinta Indonesia Raya. Terima kasih. Para tunas bangsa menjaga ibu pertiwi, di Laskar Sabila kita akan berjanji menjaga kehormatan negeri Indonesia.
Ya Rob, kami berkumpul di sini. Ridhoi kami. Kami hanya sekedar ingin mengembalikan harga diri bangsa ini, harga diri leluhur kami, harga diri ulama-ulama kami, harga diri guru-guru kami, demi bangsa yang tercinta ini. Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNAG, jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khan hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khan yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat,
Sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, terah Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan
dengan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban, nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,